Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah Teori Ekonomi, yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPLM, CIB. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman yang seperjuangan dalam menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Suningsi dengan NIM 6120123279 dari Prodi Manajemen kelas RA8. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teori Ekonomi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Jadi, manusia untuk mencapai kemakmuran itu, manusia harus melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ada 4 teori. Yang pertama adalah teori klasik yang dibawakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumbuh pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Selanjutnya ada teori neoklasik yang dibawa oleh Robert M. Solow. Ia mengatakan lebih menekankan pada rangkaian kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ada teori historis. Teori ini berfokus pada proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri. Yang terakhir, teori modern didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Strategies of Economic Growth yang menyebutkan masyarakat tradisional yaitu tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Di sini ada juga ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari dari unit ekonomi individual dan individu sebagai konsumen atau pemilik dari si produsen. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Baik, selanjutnya ada analisis ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Selanjutnya ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menerapkan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi nyata untuk memprediksi kemungkinan hasil. Selanjutnya ada alternatif sistem ekonomi. Ekonomi alternatif adalah proses produksi dan pertukaran dari konsumsi yang berbeda dan sistem kapitalis. Yang kedua ada pendekatan realis. Upaya sadar dan disengaja biasanya dilakukan dalam skala lokal. Dan yang terakhir ada angka indeks. Selanjutnya ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas itu adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lainnya. Sedangkan pengertian elastisitas permintaan yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran adalah mengukur seberapa besar perubahan harga yang ditawarkan ketika harga tersebut berubah.
Yang selanjutnya ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada permintaan elastis lebih dari satu. Permintaan elastis ini terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga lebih besar dari satu, memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Yang kedua ada permintaan elastis kurang dari satu. Permintaan ini terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan kurang satu, memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminati dalam jumlah yang relatif lebih kecil, misalnya permintaan terhadap beras. Yang ketiga ada permintaan elastis uniter, sama dengan satu. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga sama dengan satu, memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Dan yang keempat ada permintaan elastis sempurna, sama dengan 0. Permintaan ini sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Sama dengan satu ini memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, misalnya obat-obatan. Dan yang terakhir ada permintaan elastis sempurna, tidak terhingga. Permintaan elastis sempurna ini terjadi apabila permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Semakin banyak dan semakin baik barang substitusi, elastisitas permintaan juga bakal kian besar. Barang yang mempunyai substitusi cenderung memiliki elastisitas harga lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang tidak memiliki substitusi. Yang kedua ada jumlah penggunaan barang dan jasa. Jumlah penggunaan barang dan jasa mempresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen. Semakin besar jumlah penggunaan suatu barang atau jasa, semakin besar elastisitas permintaannya. Dan yang ketiga ada pengeluaran atas barang dan jasa. Semakin besar persentase pengeluaran terhadap barang atau jasa, elastisitas permintaan cenderung semakin tinggi. Yang keempat ada intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan juga termasuk sebagai faktor mempengaruhi permintaan. Artinya apabila kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa itu sangat besar, pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan cenderung minim. Yang kelima ada masa penyesuaian. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang diminta, permintaannya akan kian elastis. Hal ini disebabkan karena konsumen memerlukan waktu untuk mempelajari pergerakan harga-harga baru. Dan yang terakhir ada pendapatan konsumen. Faktor penghasilan ini disebut juga sebagai efek pendapatan. Di sini ada juga faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, jumlah persediaan. Bila perusahaan menyimpan persediaan barang dalam jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut bisa segera memasok barangnya ke pasar jika ada permintaan dari konsumen masyarakat. Jika stok habis, perusahaan bakal kesulitan memasok barang sehingga kurva penawaran akan terjadi inelastis. Yang kedua ada mobilitas faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Dalam hal ini, mobilitas tingkat pada faktor produksi memungkinkan produsen menyesuaikan kapitalis produsennya secara fleksibel. Dan yang ketiga ada jangka waktu produksi. Jangka waktu
waktu berproduksi sangat mempengaruhi elastisitas penawaran. Sebagai contoh, elastisitas penawaran barang industri akan berbeda dengan barang pertanian. Dan yang keempat ada daya tahan penyimpanan. Yang kelima ada sifat perubahan biaya produksi. Selanjutnya ada masalah-masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang melibatkan jumlah besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang kedua ada ketimpangan ekonomi. Masalah ini dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakstabilan, dan ketidakadilan, mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan ekonomi yang tidak merata. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran terjadi ketika sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Tingkat kemiskinan yang tinggi terhadap penghambatan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah mengacu pada laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Yang kelima ada ketahanan ekonomi terhadap krisis. Ketahanan ekonomi mengacu pada kemampuan suatu negara untuk bertahan dan memulihkan krisis ekonomi, seperti krisis keuangan global atau perubahan situasi ekonomi yang tidak stabil. Yang terakhir ada akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Masalah akses terhadap pendidikan berkualitas dan berketerampilan yang relevan dapat menjadikan hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya asing ekonomi. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam. Faktor sumber daya alam berhubungan erat dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku. Yang kedua ada sumber daya manusia, SDM. Faktor SDM meliputi ketersediaan tenaga kerja. Yang ketiga ada modal kerja. Modal kerja merupakan jumlah dari aktif lancar atau kekayaan perusahaan. Yang keempat ada proses distribusi. Distribusi merupakan kegiatan atau tindakan memindahkan produk dari pihak supplier kepada konsumen. Yang terakhir ada tingkat konsumsi. Jadi tingkat konsumsi ini berhubungan pada perbedaan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran. Pengertian teori permintaan sendiri adalah hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada kurva permintaan. Sedangkan kurva permintaan adalah grafik yang menjadi gambar hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Selanjutnya pengertian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Sedangkan kurva penawaran atau supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Selanjutnya ada teori produksi. Pengertian teori produksi itu adalah membahas hubungan antara input atau faktor produksi atau juga output yang dihasilkan. Ada beberapa faktor produksi. Yang pertama adalah tanah, meliputi sumber daya alam yang digunakan produksi, contohnya seperti lahan pertanian, tambang, dan sumber air. Kedua ada modal atau kapital, meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa. 3. Tenaga kerja atau labor, merujuk pada upaya manusia yang diarahkan dalam proses produksi. Yang keempat ada kewirausahaan, merupakan kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang cara manusia dan masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memahami teori ekonomi, kita dapat yang pertama memprediksi perilaku ekonomi, mengelola keuangan pribadi, menjalankan bisnis, membuat kebijakan publik, dan juga ilmu ekonomi merupakan analisis ekonomi yang menjelaskan hubungan sebab dan akibat, cara kerja sistem ekonomi, dan mencari pengertian. Ilmu ekonomi teori terjadi menjadi dua subbab kelompok, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita mendapatkan ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.